Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kean di Kean Indonesia Channel. Oke guys, kali ini nih berhubung banyak banget pertanyaan tentang merchant, dari mulai pendaftaran sampai bagaimana cara menjalankan bisnis merchant itu sendiri. Maka pada kesempatan kali ini nih saya mau coba jawab satu persatu pertanyaan yang sering muncul di setiap langkah kita menjalankan bisnis merchant. Dan mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat buat Gans semuanya, terutama buat Gans yang baru bergabung dengan bisnis merchant, baik itu Grab merchant maupun GoFood merchant. Dan mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat buat Gans semuanya tentunya, dan menjadi ilmu tersendiri buat Gans semuanya. Dan berikut pertanyaan pertama. Oke guys, pertanyaan pertama nih yang mau dijawab, berapa lama proses pendaftaran GrabFood merchant maupun GoFood merchant? Sebetulnya lama proses keduanya tidak jauh berbeda. Untuk pendaftaran GoFood merchant dan GrabFood merchant itu sesuai dengan keadaan dari tiap cabang dari GrabFood maupun GoFood merchant di tiap daerah. Jadi kalau misalkan pendaftarannya itu antriannya panjang, maka proses pendaftarannya pun lumayan menyita waktu. Tapi biasanya tidak lebih dari 7 hari kerja untuk pendaftaran GoFood dan GrabFood merchant sudah bisa diproses. Dan untuk daftar pertama kita bisa langsung melakukan pendaftaran via online. Dan nanti untuk konfirmasi biasanya membutuhkan waktu agak sedikit lama, antara 3 sampai 4 hari kerja rata-rata seperti itu. Ada juga yang 2 hari kerja, ada malah yang daftar hari ini besok sudah diproses. Tapi itu tergantung dari jumlah antrian pendaftaran di masing-masing daerah. Nah, untuk jelasnya lagi, Gans nanti bisa lihat video saya yang bagaimana cara daftar GrabFood maupun GoFood merchant di video-video saya sebelumnya. Itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Jadi intinya untuk masa waktu pendaftaran GrabFood maupun GoFood merchant, untuk jangka waktu pendaftarannya itu di tiap-tiap daerah memang punya waktu yang berbeda. Jadi sesuai dengan jumlah antrian pendaftaran di masing-masing wilayah. Itu jawabannya. Semoga bisa bermanfaat. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah kita bisa daftar GrabFood ataupun GoFood merchant dengan tanpa NPWP? Dan jawabannya bisa. Jadi buat kan semuanya jangan khawatir nih, buat yang belum punya NPWP kan bisa tetap daftar GoFood maupun GrabFood merchant. Caranya silakan Gans tonton di video saya yang judulnya cara daftar GoFood GrabFood merchant tanpa NPWP. Tapi yang paling utama NPWP tetap setelah Anda berjalan, usahakan supaya Gans semuanya bisa mengajukan pembuatan NPWP, karena NPWP itu termasuk salah satu dokumen yang penting. Salah satunya nanti saat perhitungan pajak. Jadi kita sebagai pelaku usaha merchant mau nggak mau kita juga harus taat dengan peraturan pemerintah, diantaranya peraturan pajak, supaya nanti merchant kita jauh lebih lancar lagi dalam menjalankan usahanya. Dan untuk meningkatkan grade merchant kita, salah satunya nantinya akan diminta salah satu syarat, yaitu syarat NPWP untuk menaikkan grade dari merchant kita. Jadi daftar silahkan, walaupun tanpa NPWP Gan bisa tetap daftar, tapi usahakan nanti kedepannya Gan bisa tetap mengurus NPWP Gan sendiri tentunya.
guys, pertanyaan selanjutnya nih, pilih mana? GoFood atau GrabFood? Nah, untuk jawab pertanyaan ini sebetulnya seperti dilema, karena kedua-duanya memiliki porsi yang sama. Jadi buat Gans nih, akan lebih baik bila Gans daftar di GoFood maupun GrabFood, karena di tiap-tiap daerah tingkat customer yang menggunakan aplikasi Grab maupun Gojek itu berbeda-beda. Jadi di bagian daerah tertentu GoFood jauh lebih laris dibandingkan GrabFood, dan di daerah lainnya bisa sebaliknya, GrabFood lebih ramai daripada GoFood. Dan tentunya untuk GoFood sendiri atau GoFood Merchant memiliki masa keemasannya saat sedang dipimpin oleh Nadiem. Memang kebijakan-kebijakan Nadiem membuat GoFood Merchant terus meningkat dengan pesat, dan sekarang memang mengalami penurunan dan bahkan ada penutupan di beberapa daerah tertentu. Tapi jangan khawatir guys, karena para pengguna GoFood Merchant maupun pengguna GrabFood Merchant akan terus bertambah seiring dengan kebutuhan zaman. Jadi kalau kan harus milih GoFood atau GrabFood, pilihlah dua-duanya, karena keduanya saling membantu. Oke, dan pertanyaan selanjutnya, oke guys, pertanyaan selanjutnya, apakah bisa kita berjualan tapi bukan di kios, di warung, atau di gerai? Apakah bisa kita berjualan di kosan, di rumah, atau tempat lainnya? Jawabannya bisa. Jadi caranya seperti apa? Nanti guys jelasnya bisa dilihat di video saya, cara daftar GrabFood atau cara daftar GoFood. Yang paling utama, desain sedemikian rupa tempat Anda seolah-olah menjadi seperti warung atau gerai atau kios. Yang paling utama, Anda buat banner yang menunjukkan bahwa di situ tempat gerai Anda berada. Jadi yang ditampilkan itu nanti foto banner bersama menu, nama restonya juga, yang kemudian nanti disertakan juga foto tempat makan. Jadi nanti Anda harus siapkan tempat untuk makan. Jadi posisinya sediakan meja, kursi, dan sebagainya, seolah-olah memang tempat Anda layak untuk dijadikan resto. Yang terakhir nanti ada foto dapur. Jadi setiap pengusaha resto harus memiliki dapur yang layak. Nah, untuk Anda yang ada di rumah ataupun Anda di kosan, Anda buatlah dapur selayak mungkin untuk disampaikan nanti pas pendaftaran, sehingga dokumentasi fotonya yang disampaikan meyakinkan pihak merchant bahwa Anda layak memiliki resto. Demikian jawabannya. Untuk detailnya nanti bisa Gans lihat di cara pendaftaran GrabFood maupun GoFood yang ada di playlist video GoFood dan GrabFood yang sebelumnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya,
Oke guys, pertanyaan selanjutnya adalah sistem pembagian hasil antara pemilik resto dan pihak merchant, baik Grab maupun Gojek. Nah, untuk sistem pembagian hasilnya sendiri ada perhitungan khusus nih guys. Jadi, kalau teman-teman mau buat harga, teman-teman harus tahu dulu nih sistem pembagian hasilnya seperti apa. Sebetulnya sistem pembagian hasil ini sudah tertera di surat perjanjian kontrak, dan besaran dari pihak merchant mengambil keuntungan dari resto itu sebesar 20%. Untuk rinciannya nanti saya jelaskan bagaimana cara menghitung rinciannya. Tapi yang pasti harga yang dibuat di resto kita atau yang ditampilkan di resto kita itu harus sudah termasuk include dengan pajak. Jadi nantinya kita mau tidak mau harus tahu dulu harga pokok penjualan dari produk kita itu berapa sih gitu. Jadi kita mau ngambil berapa banyak untuk harga produk kita, harga dasarnya berapa, dan nanti ditambah dengan nilai keuntungan untuk pihak merchant. Metode perhitungannya sebagai berikut. Misalkan harga pokok dari produk kita adalah 10.000, maka cara menghitungnya adalah sebagai berikut. Jadi maksudnya kita pengen dapat 10.000 nih dari satu menu ini. Jadi cara hitungnya begini. Harga makanannya 10.000, maka untuk keuntungan merchantnya 20%. Dan 20% dari 10.000 adalah, kita hitung 10.000 rupiah dikali 20%, yaitu 2.000 rupiah. Jadi harga yang harus tertera di menu merchant kita yang akan ditampilkan nih adalah sebagai berikut. Berarti 10.000 rupiah ditambah 2.000 rupiah, jadi 12.000 rupiah. 12.000 rupiah adalah yang tertera di menu kita nantinya yang dilihat oleh customer, dan yang akan kita terima bersih yaitu sebesar 10.000 rupiah. Jadi yang ditransfer ke rekening kita setelah dipotong oleh bagian merchant 20%, kita akan dapat 10.000 rupiah. 10.000 rupiah ini akan bersih bila kita tidak mengikuti program promo atau yang lainnya. Untuk program promo berbayar ada lagi tambahan beban, tergantung dari promonya seperti apa dan bebannya seperti apa. Dan untuk merchant tertentu yang sudah kena wajib pajak, tentunya akan ada lagi potongan tambahan, yaitu potongan pajak. Dan untuk potongan pajak ini biasanya bisa dibayarkan oleh pihak resto atau dari pihak merchant dipotong langsung. Jadi jangan kaget nih, kenapa kalau misalkan kita lihat di kita nih resto-resto yang kelasnya menengah ke bawah, kalau lawan resto yang kelasnya sudah besar, pasti mereka diutamakan karena memang untuk mereka sendiri memberikan keuntungan lebih ke pihak merchant juga. Terus juga mereka juga ada perhitungan khusus dan perjanjian khusus biasanya. Resto yang seperti ini biasanya resto-resto besar, diantaranya ada McDonald, KFC, Hokben, dan lain-lain. Dan untuk kita sendiri nih, untuk resto-resto kalangan menengah ke bawah, kita dapat biasanya sudah bersih. Jadi kita dapat 10.000 itu bersih dengan catatan kita tidak mengikuti program-program berbayar seperti promo berbayar dan lain-lain. Dan untuk promo berbayar dan lain-lain nanti akan saya bahas di konten berikutnya nih. Dan untuk yang kesempatan kali ini kita bahas satu hal lagi nih. Oke guys, dan pertanyaan selanjutnya ini khusus untuk teman-teman yang daftar di Grab Merchant. Ada pertanyaan, apakah apabila kita terdaftar di Grab Merchant
apa kita harus menginstal aplikasi OVO juga? Jawabannya lebih baik memang diinstal aplikasi OVO-nya. Kenapa? Supaya kita bisa kontrol keuangan masuk lewat OVO, dan transaksi yang lewat di Grab Merchant nantinya akan melalui OVO dulu sebelum masuk ke rekening kita. Jadi agar kita bisa lebih mudah mengontrol dana masuk, maka akan lebih baik bila aplikasi OVO-nya diaktifkan. Oke, dan pertanyaan selanjutnya, oke guys, dan tadi rentetan pertanyaan yang akan kita bahas di akhir konten kali ini, dan nanti solusinya juga akan saya sampaikan juga. Dan jangan lupa nih, nanti di konten berikutnya akan kita bahas juga pertanyaan-pertanyaan dari Gan semuanya. Jadi jangan ragu nih untuk sampaikan pertanyaan-pertanyaan, siapa tahu jawaban dari kami bisa menjadi solusi. Dan seperti rentetan pertanyaan tadi, kendalanya kita merasa sudah daftar merchant, tapi ternyata merchant kita belum aktif. Nah, buat Gan semuanya, ciri merchant itu sudah aktif atau akan segera aktif dan muncul di aplikasi merchant, yaitu nanti terakhir kita akan mendapatkan telepon dari customer service. Telepon itu akan mengkonfirmasi tentang merchant kita. Jadi bila Gans belum mendapatkan telepon konfirmasi, maka kemungkinan besar merchantnya belum aktif secara online. Jadi pastikan dulu handphone Anda selalu aktif, data Anda benar dan sudah dipenuhi semua persyaratannya. Dan nanti di tahap akhir akan ada telepon konfirmasi. Setelah ditelepon konfirmasi itu biasanya 2-3 hari merchantnya sudah aktif online dan menunya lengkap. Jadi kalaupun online tapi menunya belum lengkap, berarti merchant Anda belum aktif 100%. Masih nunggu nanti proses terakhir konfirmasi. Jadi pihak dari merchant akan telepon untuk mengkonfirmasi semua data-data yang dibutuhkan. Dan untuk pengecekan aktif atau tidaknya, Anda bisa gunakan aplikasi customer. Jadi Anda bisa jadi install customer Gojek ataupun Grab untuk mengecek apakah resto Anda sudah muncul dan aktif atau belum. Oke guys, masih banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab di konten kali ini, dan kita akan bahas lagi semua pertanyaan yang tertunda itu di konten selanjutnya. Oke guys, itu tadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di season pertama. Masih banyak nih pertanyaan yang belum saya jawab dan akan saya jawab di season berikutnya. Tapi karena durasi kita sudah terlalu panjang, kita akhiri dulu season pertama ini. Sampai jumpa di season selanjutnya. Terima kasih sudah bersama saya Kean. Sampai jumpa di waktu yang berbeda di channel yang sama tentunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.